Sahabat Mardani, jumpa lagi di my channel. Nah, sahabat Mardani, aku punya tanaman subur-subur nih ya. Seperti ini nih, stroberi. Aku juga ada bawang merah, bawang putih, melon, kacang panjang, dan yang lain sebagainya ya. Cabai juga ada. Cabai banyak. Nah, sahabat Mardani, dalam bercocok tanam, terutama di ini ya, di polybag, kita harus mempunyai pupuk dasar ataupun kompos atau pupuk cair. Kita harus punya ya. Nah, kita memanfaatkan segala sesuatu yang ada ya di sekitar kita. Contohnya seperti ini nih. Ini kulit pisang. Aku banyak ya, sampai setumpuk ini kulit pisang. Terus aku juga nih kebetulan ada kulit telur ya, daripada dibuang kita buat. Nah, aku juga nih punya ini kotoran B ya, kotoran B. Nah, atau kita juga bisa manfaatin tuh rumput-rumput yang liar, atau punya sampah-sampah daun. Nah, kebetulan sampah daunnya aku nggak ada ya di sini. Ada pohon di belakangnya yang besar. Nah, gimana kita cara buat komposnya? Ikutin ya videonya ya. Nah, sahabat Mardani, yang pertama kita siapkan hanya wadah ya. Wadah, terus kulit pisangnya kita potong kecil-kecil ya. Kecil. Sahabat Mardani, selain limbah dapur, kamu juga bisa menggunakan rumput-rumput liar ya, atau gulma nih, tanam-tanaman yang tidak kita inginkan. Nah, kan ini ada akar-akarnya. Akar-akarnya juga biarin aja, tapi kita gunting-gunting atau kita cacak-cacak ya biar agak halus. Nah, sahabat Mardani, karena limbah dapurnya hanya ada kulit telur, pakai kulit telur ya, karena ini udah siang jadi limbah dapurnya nggak ada. Nah, kita pakai kulit telur. Kamu bisa menggunakan apa aja ya. Ini kita kalau bisa semakin kecil semakin bagus, tapi jangan ada kayak plastik. Nah, sahabat Mardani, kayak ini kan keras-keras nih batangnya ya, batangnya keras-keras. Ini kita hancurkan atau kita geprek sama seperti kulit telur kan. Ini kita perhalus, kita tumbuk ya, perhalus ini juga. Jadi biar menambah cepat prosesnya. Sahabat Mardani, ini bunga pisang yang agak keras ya, yang di bawahnya kita tumbuk-tumbuk ya, sama kulit telur ini. Sahabat Mardani, setelah agak hancur kayak gini ya, ini jadi karena pisangnya kita tumbuk ya agak hancur ya. Nah, ini gunanya untuk mempermudah prosesnya ya, mempercepat. Nah, sekarang kita pindahin ke wadah, karena kita akan campur dengan kompos yang sudah jadi ya. Nah, kita taruh di wadah ini ya. Ini ya. Nah, kan karena dari pisang itu berair ya, berair. Nah, ini kurang halus nih. Sebenarnya kita tumbukin lebih halus nanti, lebih atau digunting-gunting. Jadi dia semakin kecil semakin cepat prosesnya. Nah, ini kan basah. Lalu kita tambahkan ini nih. Nah, ini kompos yang sudah jadi ya. Ini kompos yang sudah jadi. Ini bahan dasarnya sedikit ada kokopit, tanah, sekam bakar, dan sekam mentah ya. Ini kita campur-campur. Nah, ini kan udah jadi. Ini warnanya hitam ya. Warnanya hitam. Kalau kita cium ini tidak ada baunya. Nah, kita akan aduk dengan yang ini. Nah, kita masukin di sini ya. Kita masukin. Nah, sahabat Mardani, lalu kita pindahkan ini ke wadah yang kecil ya. Ini tidak aku bolong-bolongin ya. Aku ada yang dibolong-bolongin ininya semua. Nah, ini kita coba yang tidak dibolong-bolongin. Nanti aku kasih lihat aku bikin kemarin yang aku bolong-bolongin dan hasil gimana ya. Ini kita pindahin wadahnya ke sini.
Nah sahabat Marani, ini kan masih agak besar-besar, kita biarin. Tapi kalau lebih bagus harus diperkecil ya. Nah ini kan dia basah tuh, kamu gak usah kasih air seperti tambahin air atau apa, biarin aja dia udah lembab ya. Nah yang paling bagus kita kasih atasnya tutup dengan sekam bakar. Nah kita tutup nih dengan kompos yang sudah ada ya, yang sudah jadi. Tapi kalau kamu nggak punya ya tutup aja pakai tanah atau biarin aja begitu. Seperti ini. Ini kalau kita kasih kompos yang sudah jadi ya prosesnya lebih cepat ya. Lebih cepat jadi, kita nggak perlu nunggu bulan-bulan atau sampai 6 bulan. Ini kemungkinan 10 hari atau di bawah 10 hari sudah jadi. Jadi dia mempercepat proses kalau kita bikin medianya dicampur dengan kompos yang sudah jadi ya. Nah sesudah jadi begini, kita letakkan di tempat yang ternaungi ya, yang tidak kena panas dan hujan. Nah, aku kasih contoh tempat aku ya. Nah di sini kan aku tuh banyak ya polybag-polybagnya tuh. Nah aku simpan dia di tempat khusus ya, tempat khusus, tidak terkena panas dan tidak terkena hujan. Ini kita lihat hasil yang kemarin aku buat. Nah seperti ini. Nah ini aku mau ambil tanahnya buat dimasukin ke polybag. Nah ini kotoran domba. Ini udah jadi pupuk ya. Padat ini udah bagus nih, kotoran domba sudah cair. Nah itu tuh yang ini pupuk hayati. Itu nyangkut. Itu POC beras sama M4 ya. Nah ini yang aku bikin kemarin. Ini aku bikin kemarin, aku hanya susun gini ya. Ini aku bolong-bolongin nih. Bolong-bolongin seperti ini. Ini tidak ditambahin air, dia sudah sangat hitam ya. Ini baru 1 hari loh. 1 hari itu dia langsung jadi komposnya. Nah di sini kotoran B-nya ini kemarin aku tumbuk. Tuh hampir nih, ada kan kotoran B-nya tuh ya. Ini baru 1 hari loh, nggak sampai berbulan-bulan atau sampai pokoknya sampai lama lah ya. Dan ini tidak terlalu lembab dan tidak terlalu kering. Kalau kita pegang nih agak-agak kelihatan ada basah ya. Tuh, diginiin juga masing pecah ya, tembur. Nah ini kemarin dari sisa-sisa dapur, terus ada kulit telur juga di sini aku tumbuk halus seperti itu kemarin buat percobaan. Dan ternyata 1 hari hasilnya seperti ini sobat Marani ya. Sama yang ini juga. Nah yang ini juga. Jadi nanti kita simpannya di tempat teduh ya, ternaungi, tidak kena panas dan hujan. Sobat Marani, semoga video ini bermanfaat ya. Nanti updateannya kita lihat ya hasilnya gimana. Dalam 1 atau 2 hari ini aku akan buatin videonya. Sampai jumpa di video berikutnya.